Hai Sobat Ade Channel, apa kabar? Semoga kabar kalian adalah kabar sehat ya. Pada kesempatan hari ini, Ade Channel akan merangkum alur film berjudul 14 Blades. Film 14 Blades ini dibintangi oleh Donnie Yen sebagai Sing Long, Vicki Zhao sebagai Hua, Lau Kar-ying sebagai Jia Jing-song, Sammo Hung sebagai Pangeran King, Cat Sui sebagai Tuo Tuo, Wu Chun sebagai Hakim Gurun, Ki Yu sebagai Xuan Wu, dan Wu Ma sebagai Kyo Yong. Buat Sobat Ade Channel yang baru saja bergabung, selamat menonton, semoga terhibur. Dan bagi Sobat setia Ade Channel yang terus mendukung channel ini, kami ucapkan terima kasih. Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita intro. Alkisah Kekaisaran Ming sedang mengalami begitu banyak konflik kekerasan. Kaisar pun lalu membuat sebuah pasukan elit khusus pengawal kekaisaran yang diberi nama Jin Yiwei. Anggota pasukan ini direkrut dari anak yatim piatu dan anak-anak jalanan. Mereka dilatih bertarung, membunuh, dan yang paling utama untuk tetap setia dan melindungi kaisar. Dan kali ini Donnie Yen didaulat sebagai Sing Long yang memerankan sebagai komandan Jin Yiwei. Dan Sing Long sendiri pun berhak mendapatkan ke-14 pedang untuk digunakannya. Beberapa di antaranya untuk menumpas musuh dan satu pedang istimewa yang gunanya untuk harakiri atau bunuh diri jika dalam tugasnya mengalami kegagalan. Pindah ke scene lain, Pangeran King sepertinya sedang merencanakan pemberontakan kepada kaisar. Pangeran King ini sebenarnya adalah paman dari kaisar yang sekarang, dan di zaman dulu ia pernah memberontak, akan tetapi aksinya gagal. Konsekuensinya adalah ia harus keluar dari kekaisaran dan kedua kakinya dipotong. Dendam membara itulah yang mengakibatkan Pangeran King ingin mengulang kembali aksi pembangkangannya untuk kedua kalinya. Bersama dengan anak angkatnya yang bernama Tuo Tuo yang diperankan oleh Cat Sui, Pangeran King juga membangun rencana besar ini dengan orang terdekat istana yang bernama Jia Jing-song. Jia Jing-song pun melancarkan aksinya. Ia membuat intrik bahwa penasehat istana bernama Zhao Zhenyan yang ia rekayasa akan memberontak kepada kaisar telah mencuri stempel kerajaan. Lalu, atas izin kaisar, ia lalu memerintahkan Jenderal Sing Long untuk merebut kembali stempel kerajaan itu dan membereskan Zhao Zhenyan. Sing Long beserta pasukannya lalu mendatangi kediaman Zhao Zhenyan dan berusaha merebut kembali stempel kerajaan itu. Pada saat yang luar biasa menegangkan itu, tiba-tiba Zhao Zhenyan ditembaki panah dari arah belakang, dan Sing Long tertusuk pedang di dadanya oleh prajurit misterius yang melarikan diri sambil membawa stempel kerajaan itu. Sing Long baru menyadari bahwa di dalam tugas kali ini ada yang tak beres telah terjadi. Seluruh anak buahnya tewas mengenaskan. Ternyata benar saja, di dalam komando pasukan khusus Jin Yiwei telah terjadi persekongkolan luar biasa antara Xuan Wu dengan Jia Jing-song. Xuan Wu yang sadar diri karir jabatannya akan terus terhalang oleh Sing Long, akhirnya ia bekerja sama dengan Jia Jing-song untuk menghabisi rekan-rekannya yang akan mengganggu karirnya. Kedua sisa rekannya pun ia bunuh dengan dibantu oleh Tuo Tuo yang tiba-tiba muncul ketika Jia Jing-song hendak dihabisi. Sementara itu, Sing Long yang terluka parah dan masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi lalu menemui jasa pengawalan agar ia bisa keluar dari kota itu. Pemilik jasa itu yang bernama Kyo Yong dan putrinya yang bernama Hua lalu berupaya agar bisa mengantar Sing Long keluar kota. Sementara itu, di tengah perjalanan mereka dihadang bandit setempat yang ternyata telah bekerja sama dengan pasukan Jin Yiwei yang kini dikomandoi oleh Xuan Wu. Perkelahian tak dapat dihindari dan sepertinya Sing Long adalah orang yang paling dicari seantero negeri. Akan tetapi pada akhirnya preman-preman itu dapat dilumpuhkan. Informasi keberadaan Sing Long pun dengan cepat didengar oleh pasukan Jin Yiwei. Disinilah rasa marah kesal Sing Long terbakar bagai api saat ia mengetahui bahwa Jia Jing-song, Tuo Tuo, dan Xuan Wu lah dibalik skandal besar ini.
Kyoyong yang mengetahui bahwa si penyewa jasanya adalah Komandan Jin Ji-wei yang menjadi buronan istana ingin memutuskan kontrak kerjasamanya dengan Singlong. Singlong akhirnya balik mengancam Kyoyong. Sang putri kesayangannya pun ditawan dan dibawa oleh Singlong. Hua, sang gadis cantik ini pun akhirnya menemani perjalanan Singlong kemanapun ia pergi. Pada awalnya mereka adalah penculik dan tawanan, tapi akhirnya mereka berdua sepertinya ada perasaan yang tumbuh di antara keduanya. Mereka lalu saling tukar cerita dan menceritakan kehidupannya masing-masing selama ini. Perjalanan pun mereka lanjutkan hingga sampailah mereka di sebuah perbatasan kota yang dipenuhi pedagang dan pos penjagaan prajurit kerajaan. Tanpa diduga, salah satu prajurit kerajaan yang sempat hendak membunuh Singlong berada di tempat itu. Singlong yang penasaran lalu menyuruh Hua agar menyelinap ke dalam pos penjagaan sedangkan ia membuntuti prajurit kerajaan tadi. Ketika Hua sedang beraksi memecah konsentrasi penjagaan, Singlong akhirnya mengetahui rencana jahat Jia Jingsong dan Pangeran King. Melalui dokumen yang disembunyikan itu, Jia Jingsong hendak menjual 3 daerah kerajaan Ming kepada Pangeran King tanpa sepengetahuan kaisar dengan cara memalsukan dokumen dengan stempel kerajaan yang mereka rebut dari Singlong waktu itu. Setelah melakukan aksinya, mereka lalu beristirahat di sebuah kedai dan tiba-tiba gerombolan preman-preman mengacaukan kedai tersebut. Gerombolan ini ternyata perampok yang telah lama mengintai para pasukan Pangeran King yang membawa emas batangan itu. Tapi beruntunglah Singlong mampu mengalahkan gerombolan preman-preman perampok ini. Singlong lalu menawarkan kerjasama dengan ketua perampok itu. Singlong bisa balas dendam kepada Jia Jingsong dan Huan Shu, sedangkan perampok itu diperbolehkan mendapatkan seluruh emas yang dibawa pasukan Pangeran King. Singlong yang paham bahwa situasi akan semakin genting, akhirnya menyuruh Hua untuk pergi jauh dari dirinya dan kembali kepada tunangannya. Hua yang sejatinya telah bertunangan dengan seseorang, namun ia telah dikhianati tunangannya itu, hanya bisa menangis dan pergi meninggalkan Singlong. Singlong yang merasa kesepian setelah ditinggal Hua lalu berusaha menghibur diri bersama tuak-tuak sayangannya. Tiba-tiba Tuo-Tuo, anak angkat Pangeran King yang selama ini mencari keberadaan Singlong, hendak membunuh Singlong. Tuo-Tuo ini sakti mandraguna guys, ilmu kanuragannya lumayan tinggi dan sulit sekali dilumpuhkan. Singlong akhirnya dapat melarikan diri melalui jendela. Keesokan harinya, di luar pos penjagaan, rencana preman gurun dan Singlong mulai dilakukan. Para preman gurun ditugaskan membereskan prajurit di penjagaan luar, sedangkan Singlong menyamar menjadi pasukan Pangeran King di dalam pos penjagaan. Sementara itu di dalam pos, Jia Jingsong tak sependapat dengan perjanjian itu. Ternyata para utusan Pangeran King menginginkan stempel kerajaan dan juga ingin menyerang Ming dan menguasai kerajaan. Jia Jingsong yang merasa diintimidasi oleh pasukan King menyuruh Komandan Jin Ji-wei, si Xuan Wu, untuk membunuh utusan Pangeran King itu. Namun di luar dugaan, Xuan Wu ternyata kini telah bekerja sama dengan Pangeran King, dan akhirnya Jia Jingsong dibunuh oleh Xuan Wu. Dan pada saat yang bersamaan, di luar pos penjagaan telah terjadi pertempuran antara prajurit pos penjagaan dan para preman-preman gurun itu. Hakim Gurun selaku ketua geng preman berhasil menghabisi para penjaga dengan senjatanya. Kembali ke dalam pos penjagaan, Xuan Wu kaget luar biasa ketika yang di hadapannya berdiri Singlong, musuhnya. Mereka kemudian berduel memperebutkan stempel istana dan dokumen rahasia itu. Xuan Wu yang merasa terjepit akhirnya melarikan diri menerobos jendela dengan melemparkan stempel itu ke arah Singlong. Sementara itu pasukan utusan Pangeran King yang mengetahui Singlong ada di depan mereka lalu hendak membunuh Singlong, akan tetapi mampu dihadapi oleh Hakim Gurun. Dan ketua pasukan Pangeran King berhasil dilumpuhkan oleh Hakim Gurun. Dan sesuai perjanjian itu, Singlong hanya menginginkan stempel kerajaan dan Hakim Gurun berhak mendapatkan semua emas-emas rampasan itu. Sementara itu Singlong yang hendak meninggalkan pos penjagaan itu
tiba-tiba dikejutkan dengan Hua yang tengah ditawan Tuo Tuo. Tuo Tuo ternyata menginginkan stempel dan dokumen rahasia itu dari Xinglong. Xinglong yang merasa bahwa nyawa Hua lebih berarti, akhirnya melemparkan stempel itu kepada Tuo Tuo dan Hua berhasil diselamatkannya. Di sisi lain, Hakim Gurun kemudian mendapatkan informasi bahwa Tuo Tuo telah merebut stempel dari Xinglong dan pasukan Qing telah bersiap akan menyerang kerajaan Ming. Hakim Gurun yang sangat teliti menganalisa ini akhirnya berniat bergabung membantu Xinglong dan Hua merebut kembali stempel itu agar tidak terjadi pertempuran besar di kemudian hari. Sementara itu, Xinglong akhirnya memutuskan untuk merebut stempel itu tanpa melibatkan orang lain. Akan tetapi tiba-tiba Hua, ayahnya dan beserta anak buahnya mencegatnya dan mereka pun akhirnya bersama-sama mengatur siasat agar stempel kerajaan Ming tidak sampai ke Pangeran Qing. Kali ini Hua kembali berperan menjadi Xinglong untuk mengelabui Tuo Tuo. Sementara itu, ayah Hua dan Xinglong akan menghadapi Xuanwu beserta pasukannya. Rencana matang itu pun dilaksanakan. Xinglong berhasil menipu Tuo Tuo dan kini Tuo Tuo memburu Hua yang menyamar menjadi Xinglong. Dan Xuanwu kini masuk perangkap di lembah labirin. Pasukan Xuanwu yang terkecoh dengan rencana Xinglong akhirnya mampu dihabisi dengan rencana dan trik-trik matang Qiao dan Xinglong. Xuanwu yang dalam posisi terjepit itu akhirnya terbunuh oleh Xinglong dengan pedang Jin Yiwei-nya. Sementara itu, Tuo Tuo yang mengejar Hua berhasil mencegatnya dan Tuo Tuo kesal bukan main. Ternyata yang dikejarnya bukanlah Xinglong melainkan Hua. Tuo Tuo yang hendak membunuh Hua dihalangi oleh Hakim Gurun yang tiba-tiba muncul dan meminta Hua untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Perkelahian antara Tuo Tuo dan Hakim Gurun pun terjadi. Akan tetapi nampaknya kesaktian Tuo Tuo jauh melebihi Hakim Gurun. Dengan sangat mudahnya Tuo Tuo membunuh Hakim Gurun. Xinglong yang mengetahui Hakim Gurun telah tewas di tangan Tuo Tuo akhirnya bersepakat dengan Hua. Xinglong akan menghadapi Tuo Tuo dan Hua mengantarkan stempel kerajaan ke Jenderal Barat agar lebih aman. Perkelahian dengan Tuo Tuo yang lumayan sakti ini pun terjadi. Dengan sekuat tenaga, Xinglong berusaha mengalahkan Tuo Tuo. Berbagai jurus dan skill bermain pedang ia keluarkan. Begitu juga dengan Tuo Tuo. Ia tak mau kalah, kemampuan bela diri Tuo Tuo pun tak bisa dianggap remeh. Xinglong yang merasa duel sengit ini perlu diakhiri, akhirnya menyekap Tuo Tuo. Dan pedang Jin Yiwei menembus dada mereka berdua. Dan akhirnya Tuo Tuo, Xinglong meninggal bersama di tempat itu. Sementara itu, Hua berhasil mengantarkan stempel kerajaan kepada Jenderal Barat yang diyakini bisa mengamankan situasi konflik ini. Dan Pangeran Qing pun gagal dalam misi pemberontakan ini. Kini Kaisar kembali memerintah kerajaan setelah disapu badai konflik selama ini. Dan Zhou Zhenyan akhirnya dibebaskan. Keadaan semakin terkendali dan pemerintahan kembali normal. Sementara itu, Hua kembali melanjutkan misi ayahnya meneruskan pekerjaannya, membuka kembali jasa pengamanan, dan film pun tamat. Nah, begitulah alur cerita film 14 Blades ini sobat. Gimana, seru ya? Semoga menghibur ya. Baiklah, berhubung saya mau wiridan, saya Jonta undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thanks for watching and bye.